Ini cuman jadi gombalan-gombalan gratis atau cerita-cerita kosong kita pada saat bersama teman-teman. Menjadi cerita-cerita kosong dalam rangka validasi untuk dilihat oleh teman-teman bahwa kita adalah sebenarnya anak yang berbakti. Menjadi alasan hanya karena kita tidak mau orang tua kita diejek. Aku paling anti ya kalau orang tua aku diejek begitu. Padahal sebenarnya lebih sering kita yang tidak sadar dalam hidup ini lebih sering menghina orang tua kita tanpa sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Jeffrey Zone Channel. Mudah-mudahan kita yang setia melihat video ini ataupun kalian yang baru melihat video ini mendapatkan satu inspirasi yang baru atau motivasi dalam hidup ataupun mendapatkan sesuatu yang bisa membangun hidup kita bersama ya. Tapi hidup kita bersama bukan hanya kalian, tapi mungkin saya juga yang berbicara. Ibu itu adalah malaikat yang paling sempurna ya dalam hidup kita semua. Saya yakin kita semuanya. Kalau ditanya hati nurani kita yang paling dalam sebagai seorang anak, kita semua selalunya mengatakan bahwa mereka adalah makhluk terbaik yang pernah hadir dalam hidup kita. Ya, mungkin juga rasa sayang yang kita miliki juga tidak terhingga. Kemudian juga rasa pengen membahagiakan, rasa pengen menepati seluruh apa yang dia inginkan. Nah, kemudian juga kita selalu berpikir bahwa menjadi yang terbaik juga di dalam hidupnya. Tapi seringnya ini cuman jadi gombalan-gombalan gratis atau cerita-cerita kosong kita pada saat bersama teman-teman. Menjadi cerita-cerita kosong dalam rangka validasi untuk dilihat oleh teman-teman bahwa kita adalah sebenarnya anak yang berbakti. Nah, kemudian lebih sering lagi menjadi alasan hanya karena kita tidak mau orang tua kita diejek. Aku paling anti ya kalau orang tua aku diejek begitu. Padahal sebenarnya lebih sering kita yang tidak sadar dalam hidup ini lebih sering menghina orang tua kita tanpa sadar. Di mana seringnya kita menghina orang tua kita ini memang sering nggak sadar ya. Kadang-kadang pada saat kita mungkin sedang menjalankan perintah orang tua, misalnya ngambilkan ini, ternyata tadinya dia salah ngomong misalnya ya, nak tolong dulu ambilkan cabai misalnya. Nah, kemudian kita ambilkan itu cabai, ternyata yang dia mau bukan cabai itu, ternyata bawang. Kita sering tuh nyeletuk di dalam hati sekecil-kecilnya, ya apa orang tua nih. Apalagi kalau kita harus ke warung yang jauh gitu. Ya, betul-betul lah mak. Capek juga aku ke warung tuh jauh. Nah itu adalah bentuk penghinaan sebenarnya yang kita lakukan seringnya tanpa sadar. Tapi bagi kita yang muslim khususnya, perilaku kita terhadap ibu itu memang begitu luar biasanya ditekan untuk bahkan tidak boleh hanya mengatakan kepada dia gitu. Jadi segitu pentingnya perilaku kita kepada ibu tuh. Tapi saya yakin semua kalian ataupun bahkan diri saya sendiri juga merasakan. Nah, kenapa saya pengen berbagi kepada kita semua? Karena ini justru memang hal yang sekarang ini juga sangat saya rasakan gitu. Khususnya bagi kalian yang laki-laki ataupun yang cewek. Tapi nanti kita bedah satu persatu ya, bagi yang laki-laki maupun yang cewek. Nah, tapi saya bicara dulu terhadap kita yang cowok ya. Terkadang ketika kita disuruh jujur tuh di dalam hati nurani kita yang paling dalam, sebenarnya kita nggak bisa bohong bahwa kita sangat menyayangi ibu. Sangat menyayangi ibu ataupun sangat menyayangi ayah itu. Tapi kita konteksnya ibu lah dulu ya. Sangat bahkan menyayanginya. Tapi karena kita laki-laki memang nggak tahu kenapa kita memang kayak jadi bawaan lahir yang lebih kepada cuek gitu ya. Karena kita juga cuek kadang-kadang bukan hanya kepada ibu tapi juga kepada istri. Kita cuek tapi bukan berarti kita tidak sayang. Artinya begini, kita hanya berpikir bahwa sayangnya laki-laki itu adalah sebuah tanggung jawab gitu. Aku tetap bertanggung jawab apapun yang terjadi. Kita selalunya berpikir di situ. Padahal sebenarnya bukan itu mungkin yang diharapkan oleh si ibu tadi gitu. Dia pengen cuman kita hanya sebatas ngobrol. Di hari tuanya persis seperti dia yang tidak pernah jera dan jemu untuk berbicara kepada kita sewaktu kita kecil. Tapi mungkin karena nggak tahu kenapa, memang mungkin ya, karena memang tadi saya katakan tadi bahwa sepertinya memang habit seorang laki-laki itu memang ya begitu ya, cuek tapi sebenarnya dia sayang gitu. Bukan berarti dia diam, dia tidak memperhatikan. Laki-laki itu matanya tuh jauh lebih tajam dan jauh lebih lebar. Bahkan hal-hal kecil di sekelilingnya kadang-kadang dia sangat perhatikan itu. Kita perhatikan kadang orang tua, mungkin sesekali sempat kita pulang kerja gitu, kita buka pintu kamarnya, kita lihat, oh udah tidur, alhamdulillah baik-baik saja. Tapi mungkin si ibu ini juga nggak tahu gitu. Tapi begitulah, akhirnya kita akan sering merasakan keluhan ibu tuh. Kenapa ini anakku nggak bisa diajak ngobrol? Apakah memang dia nggak sayang sama aku atau bagaimana? Nah, ini nih, ini yang mungkin terjadi gitu. Terus gimana solusinya terhadap ini? Memang tidak ada solusi.
saya juga nggak pernah mendapatkan solusinya untuk diri saya sendiri selain mencoba untuk terus saja ngobrol. Kadang-kadang ya apapun caranya ya ngobrol saja. Nah, lebih-lebih ibu saya itu tidak bisa ngomong selayaknya normal seperti ibu-ibu lainnya, karena memang ibu saya lahirnya itu bisu. Alhamdulillahnya ketika dia mulai beranjak tua dia bisa sedikit bicara, tapi dia nggak mendengar sama sekali. Jadi agak kesulitan saya ngobrol sama dia. Tapi bagaimanapun tetap saya usahakan. Cuman itu solusinya. Nah, kalau yang perempuan ini bagaimana? Kalau perempuan itu kan lebih kepada mulutnya, mulut dan emosinya. Yang sebenarnya mungkin dari hati nuraninya yang paling dalam dia tidak seperti itu. Tapi terkadang tanpa sadar, tanpa berpikir itu keluar begitu saja gitu. Kayak ya mohon maafnya kayak buang angin gitu, keluar dia gitu. Contoh misalnya kita lagi kerja tuh ya, kalau yang cewek-cewek lagi kerja, kemudian sebelum pulang tuh orang tua tuh nitip sesuatu. Nah, nanti kalau pulang belikan mama martabak ya. Oh iya mak gitu. Nah, kemudian kita beli tuh. Sampai di rumah mama udah tidur tuh. Kemudian kita bangunkan. Ya nggak ada masalah sampai di situ ya. Bangunin, mak ini martabaknya. Aduh mama udah ngantuk. Nggak apa-apa lah, simpan aja besok pagi. Kadang-kadang kalau cewek itu dia lebih mengedepankan mulutnya. Ih mama ini loh, aku udah beliin kok. Mama nggak makan. Tahu kayak gitu kan tadi nggak usah dibeli. Nah, itu sebenarnya kan menyakitkan hati. Padahal waktu kita masih kecil, ibu itu nggak pernah kayak gitu. Ibu itu selalunya ketika mungkin martabak itu dia dibawakan atau dia belikan gitu minta apa, ketika dia lihat kita udah tidur bahkan dia tidak bangun nih. Dia takut mengganggu tidur kita. Dia simpankan kemudian besoknya mungkin baru dia berikan gitu. Ya. Kemudian bisa jadi dia bangun pada saat itu, kemudian dia malah mengatakan begini, aduh mama lupa maksud mama tadi itu bukan martabak tapi roti bakar. Aduh mak, mama kok kayak gitu sih? Harusnya bilang lah, kalau kayak gini kan aku capek juga bolak-balik begini. Nah, bandingkan pada saat kita masih kecil. Pada saat kita yang nggak mau makan ini dan pengennya itu, dia bela-belain pergi aja tuh. Nah, daripada kita nggak makan. Tanpa banyak cerita mungkin. Nah, itulah perbedaan signifikan yang terjadi antara kita dengan seorang ibu ya. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, ini kita rasakan gitu. Dalam kehidupan sehari-hari. Solusinya gimana bang? Saya juga nggak nemukan solusinya selain tetaplah dalam keadaan sadar, tetaplah ingat masa-masa dulu pada saat kita masih kecil. Jadi intinya itu tadi, saya sendiri memang tidak memiliki solusi apapun selain hanya bisa berusaha dan terus berusaha mengingat masa-masa kecil, bagaimana perlakuan mereka terhadap kita. Sehingga ketika mengingat itu mudah-mudahan bisa sedikit meredam emosi kita. Dan jangan lupa kalaupun keluar cepat-cepatlah istighfar. Dan sempat-sempatkan diri kapanpun itu yang mungkin sesambari meminta maaf kepada mereka. Karena memang kunci hidup kita adalah di mereka. Tapi ada satu lagi nih yang paling sering kita rasakan. Sadar atau tidak sadarnya, apalagi terlebih kalau orang tua kita sudah masuk ke fase 50-60 tahun ya. Fase-fase di mana seorang ibu itu punya rasa atau sifat yang lebih sensitif. Bahkan mungkin seperti kembali ke zaman kanak-kanaknya gitu. Seringnya ada hal-hal yang kita seringnya salah paham ataupun munculnya permintaan-permintaan yang aneh dan lain-lain. Bagaimana contoh yang salah paham? Contoh misalnya salah paham itu kadang kita ngomong yang lain tapi akhirnya persepsinya itu lain. Contoh saya pernah begini, saya pernah dapat bibit cabai ya. 3 jenis bibit cabai kemungkinan pada saat itu kebetulan bibit cabai ini bibit-bibit unggul dari luar. Sehingga saya letakkan. Saya asal letak. Nah, kemudian ibu saya ngelihat, dia lihat warna cabai itu unik, kemudian dia pecahin, dia campurin ya, dia sebarkan tuh di tanah. Terus ketika saya nanya, mana cabai tadi di sini mak? Udah aku sebarin di depan. Oh itu beda-beda bibitnya. Saya cuma ngomong gitu ya. Terus saya masuk kamar, nggak lama kemudian sorenya istri saya masuk ke kamar lagi. Dia bilang, itu kenapa mama? Di depan, tengok itu cepat gitu. Saya tengok ke depan. Dikutipin itu bibit cabai sambil nangis-nangis. Dia ngerasa bersalah, ngerasa gimana. Iya, padahal kita biasa aja gitu, tapi mungkin bagi dia kita ngerasa dia ngerasa kita sedang marah atau apapun dia merasa kayak sedih gitu ya. Pernah juga misal contoh saya pulang malam jam 1 malam ya. Kemudian dia sedang nonton TV sambil berbaring di lantai. Nah, kemudian saya bangunin, saya suruh masuk ke kamar. Jangan tidur di lantai maksud saya. Nah, besoknya dia curhat juga tuh sama istri saya. Dia ngatakan gini sama istri saya. Ibu saya memang keterbatasan dalam bicara ya. Saya marah tadi malam karena TV itu hidup terus pada saat dia tidur. Ya, mahal listriknya soalnya. Nah ini, kadang
kita bingung harus berbuat apa. Dan terkadang kembali lagi, saya akhirnya memilih lebih banyak diam dan biarkan istri yang lebih kepada ibu saya. Padahal itu ibu kandung saya gitu. Karena seringnya saya bingung, karena lebih sering salah paham, lebih sering ya, ibu saya bingung ya daripada saya banyak menyinggung hati terkadang. Padahal saya udah berusaha untuk lembut gitu, ataupun berusaha untuk ya gimana lah gitu. Tapi saya yakin ini semua kita pasti rasakan. Kemudian bagaimana lagi yang permintaannya itu agak kadang-kadang memang seringnya nggak masuk di akal kita gitu ya. Tapi itu dia minta terus gitu. Contoh kayak ibu saya itu. Saya kan perantauan ya. Untuk menempuh jalan balik kampung itu harus menempuh darat, laut, udara. Jadi setiap saat kalau bisa dia minta pulang kampung. Dan setiap minta pulang kampung dia selalu mengatakan bahwa ini terakhir aku minta, nanti aku nggak akan minta-minta lagi. Udah aku di sini aja sampai mati gitu. Kita bawa pulang karena dia rindu kampung. Balik lagi ke sini 2 minggu kemudian sudah merasa kesepian lagi dan pengen balik kampung lagi. Kenapa nggak biar di kampung aja bang? Saya anak satu-satunya. Saya tidak punya abang dan tidak punya adik. Kalau di kampung mungkin masih ada keluarga, tapi saya nggak akan biarkan juga ibu saya itu diurus oleh orang lain kecuali saya. Saya juga udah sering ngomong kok pelan-pelan sama ibu. Biarlah mama aku yang ngurus, karena mama itu surgaku gitu. Karena aku juga dari kecil itu mama yang ngurus, jadi sekarang pun harus aku yang ngurus gitu. Dia malah perintahin saya kalau bisa udah hidup di kampung. Ya, akhirnya penuh rasa takut ya untuk kembali ke kampung. Itulah kadang-kadang kita seorang anak gitu. Terlalu banyak yang kita pikirkan, nanti kalau susah di kampung bagaimana, nanti apa kata orang gitu ya. Padahal sebenarnya saya ada keyakinan terbesit di dalam diri ini bahwa ketika saya turuti saja ini perintah orang tua, masa iya Allah biarkan saya susah. Tapi inilah gejolak hidup ya, gejolak pikiran, gejolak hati gitu. Akhirnya sampai hari ini saya belum memutuskan untuk menetap di kampung halaman gitu. Kalian juga pasti mungkin merasakan ini. Ada kadang-kadang permintaan-permintaan yang ya di kita itu nggak masuk akal, tapi itu keluar. Intinya ya persis seperti anak kecil. Bagaimana solusinya bang? Saya juga tidak punya solusinya. Tetap solusinya saya tawarkan seperti yang tadi ya. Bayangkan pada saat kita masih kecil, seberapa banyak kita salah paham dengan orang tua ya. Pada saat dia pengennya sebenarnya bicarakan ke kita itu begini atau memperbaiki atau membagusi mainan kita. Tiba-tiba kitanya tidak senang. Nah, padahal dia niatnya bagus loh, merapikan mainan. Tapi karena kita udah susun mainan itu serapi mungkin, menurut kita udah capek banget. Terus kita ngeronta-ngeronta, nangis-nangis. Nah, dia tetap tenang. Dia tenangkan kita, dia coba susun lagi mainan kita. Begitulah seorang ibu kepada anaknya yang tak pernah sanggup kita lakukan. Gitu. Nah, kemudian terhadap permintaan-permintaan, kalau kita kembali sadari bahwa sebenarnya permintaan kita sewaktu kecil itu jauh lebih banyak yang tidak masuk akal. Jauh lebih banyak tidak masuk akalnya daripada permintaannya di saat tua. Tapi begitu pun dia korbankan segenap jiwa dan raga untuk menuruti semua yang kita inginkan. Tanpa pernah berpikir dan tanpa pernah merasa apa. Yang penting anakku tidak menderita. Saya pikir ini salah satu solusi yang bisa saya tawarkan kepada kita semua. Semoga mungkin kita semua bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada ibu. Karena memang ini adalah kunci kehidupan, ini adalah kunci kebahagiaan, dan ini adalah kunci kesuksesan untuk hidup kita. Gitu. Mungkin itu saja, demikian. Semoga video ini bisa berguna untuk kita semua, khususnya yang menonton. Jangan lupa dukung kami untuk memberikan atau berbagi kepada kalian hal-hal yang positif setiap saat dengan subscribe akun ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, serta like dan komentar. Demikian billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.